Jadi seakan-akan dianalogikan bahasa malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau mau cinta dengan harta silahkan. Cinta pangkat silahkan. Cinta dengan tanda tangan silahkan. Cinta dengan istri silahkan. Cinta dengan usaha dunia silahkan. Tapi yang mesti diingat, segala yang dicintai itu tiba masanya akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ini kebetulan bulan Rajab ini. Salah satu sebab terjadinya Isra Mi'raj itu, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, karena Allah ingin menghibur Rasulullah. Apa dihibur Rasulullah? Karena bulan itu meninggal dua orang yang sangat dicintai Rasul. Pertama istrinya Siti Khadijatul Kubra, yang kedua pamannya Abu Thalib. Tidak lama berselang itu, beberapa tahun kemudian, Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di umur 63 tahun. Dari kisah itu kita belajar nasihat malaikat Jibril yang kedua ini. Rasulullah sangat dia sayang dengan istrinya, sangat dia sayang dengan pamannya. Tapi apa akhirnya? Kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan istrinya, jangankan pamannya, Rasulullah sendiri pun di umur 63 tahun juga dipanggil oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, semoga kita di bulan Rajab yang penuh barokah ini, yang penuh mulia ini, semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, hari ini Sabtu 9 Rajab ya Ustaz ya. 9 Rajab ya. Betul. 9 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2024. Podcast Fastabiqul Khairat menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Masya Allah. Dan bahkan narasumber kita ini biasa berada di luar, bukan berada di dalam. Masya Allah. Narasumber kita hari ini tak asing lagi di Kabupaten Rokan Hulu dan bahkan sudah melintasi antar provinsi. Dan yang saya dengar Ustadz, ini Ustadz sudah sampai dakwahnya, suaranya sudah sampai di kota Aceh. Betul Ustaz. Betul ya Ustadz ya? Betul, Ustaz. Di kota Aceh. Di kota Acehnya atau di desa Acehnya Ustadz? Di kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Oh, ibu kota Nanggro Aceh Darussalam. Betul. Memang luar biasa Ustadz kita ini. Masya Allah. Alhamdulillah, nama Ustadz kita ini adalah Ahmad Sohir. Ahmad Sohir ya Ustadz ya? Betul Ustaz. Biasa kalau panggilan dakwahnya Sohir Ahmad. Namun Ustadz kita ini namanya Ahmad Sohir. CSH ya Ustadz ya? CSH, Ya. calon sarjana hukum. Calon sarjana hukum. CSH, calon sarjana hukum. Dan juga Ustadz kita ini kalau prestasinya melebihi luar biasa kali. Apa melebihi luar biasanya? Di sini saya bacakan yang pertama, juara 1 lomba khutbah Jumat 5 kali secara berurutan ya Ustadz ya? Betul Ustaz. Allahu Akbar. Itu pada zaman Bapak Bupati Dr. Haji Ahmad MSI ya Ustaz ya? Betul Ustaz. Dr. Haji Ahmad MSI. Yang kedua, rupanya Ustadz kita ini bukan hanya dalam orang yang mendapatkan perak ini, bukan hanya silat saja. Rupanya dalam dakwah pun ada juga medali perak ya Ustaz ya? Betul Ustaz. Allahu Akbar. Ini tingkat
Sumatera. Betul, Pulau Sumatera. Sumatera. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun 2022, Ustaz. Tahun 2022 medalinya. Itu memang perak itu Ustaz ya? Betul. Ah, Kalau ah. perak asli atau enggaknya wallahu alam. Yang pasti juara 2 diberikan medali perak. Medali perak. Allah Akbar. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang luar biasanya. Finalis lomba dai tingkat nasional. Cabang dai di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam 2021. Betul, Ustaz. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang narasumber kita hari ini tak diragukan lagi. Dan juga Ustadz kita ini rupanya CSH Ustadz ini stay-nya di apa Ustadz? Di Rokan Hulu. Di Rokan Hulu di ya, stay Tuanku Tembusai Pasir Pengarayan. Tuanku Tembusai Pasir Pengarayan. Dan juga Direktur Tuanku Tembusai ya, Direktur Stay Tuanku Tembusai, alhamdulillah sudah juga menyampaikan motivasi kepada kita semua. Semoga Stay Tuanku Tembusai semakin hari semakin kedepannya semakin jaya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang kata-kata mukaddimah saya lagi. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Sohir dengan judul 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wa amarna an natazawwada biha al-yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karimil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahruni wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada seluruh peserta podcast Fastabiqul Khairat yang kami muliakan dan juga keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Insyaallah kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat Allah sebagai amal ibadah yang kelak dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang amat sangat mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringan syukur itu kita ucapkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di samping itu, tidak akan pernah kita lupakan untuk senantiasa mengirimkan solawat sebagai bentuk salam penghormatan kita kepada manusia yang amat sangat kita cintai. Manusia yang selalu kita sebut dalam doa kita untuk bisa berjumpa dengan beliau. Sekalipun itu hanya di dunia mimpi. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan itu kita ucapkan dengan kalimah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita manusia yang ketika hidup di dunia ini dimuliakan oleh Allah dan kelak meninggal dunia dimasukkan ke dalam sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang kami muliakan dan kami hormati. Pertama sekali
kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat yang telah mengundang kami untuk datang ke studio ini. Sepertinya studio podcast Fastabiqul Khairat ini agak mirip dengan kursi panas yang ada di Jakarta. Insya Allah, dengan kehadiran para ulama ataupun para da'i ataupun para orang-orang penting di podcast ini, ke depan Fastabiqul Khairat ini menjadi podcast yang terkenal dan sukses selalu insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita berbicara tentang 3 nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada manusia yang kita cintai, bahkan cinta kita kepada dia melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita melihat ataupun kembali membuka kitab-kitab, sebenarnya hadis ini telah tertulis ataupun telah dibukukan di dalam sebuah kitab yang berjudul Nasihatun Ibadah. Kitab itu dikarang oleh ulama besar. Ulama ini sangat familiar di kalangan kita Nusantara. Mengapa demikian? Karena ulama ini berasal dari Nusantara, dari NKRI. Beliau bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Provinsi Banten. Beliau menuliskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dalam perjumpaan itu, Rasulullah mengatakan bahwa Jibril alaihi salam memberikan 3 nasihat. Memang tujuan nasihat itu untuk Rasulullah. Tapi kalaulah kita cerna, kalaulah kita kembali membahas hal tersebut, nasihat itu tidak hanya untuk baginda Rasulullah, akan tetapi untuk kita selaku pengikut ataupun umat Rasulullah SAW. Apa 3 nasihat itu? Yang pertama kata Rasulullah, Jibril berkata kepada Rasul, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu ya Rasulullah. Hiduplah semaumu ya Rasulullah. Tapi ingat kata Jibril, tiba masanya engkau pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama. Memang Jibril mengatakan kepada Rasulullah, terserahlah waktu hidup mau berbuat apa terserah. Kalaulah kita alihkan pakai bahasa sekarang, seakan-akan malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, waktu ruh Allah titipkan dalam jasadmu, terserah engkau mau berbuat apa. Engkau lakukan perintah Allah, silahkan. Engkau lakukan larangan Allah pun silahkan. Seakan-akan seperti itu analoginya Ustaz. Allah. Tapi ada ujung kata Jibril itu. Apa dia? Suatu saat ingat ya Rasulullah, engkau pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Jibril itu pun diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, yang bernyawa dan berjiwa, pasti akan menemui ajalnya. Dan ajal itu adalah kematian. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang kami hormati. Itu nasihat yang pertama dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Umumnya untuk kita umat Rasulullah. Lalu yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Nabiullah, cintailah apa saja yang ingin engkau cintai ya Rasulullah. Engkau cintai keluargamu silahkan. Engkau cintai pangkat jabatanmu silahkan. Harta kekayaanmu silahkan ya Rasulullah, kata Jibril. Tapi ada nasihat di balik itu. Apa kata Jibril? Cintailah apa saja yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, segala sesuatu yang paling kamu cintai pun tiba masanya akan pergi meninggalkan engkau untuk selama-lamanya. Jadi seakan-akan dianalogikan bahasa malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kalau mau cinta dengan harta silahkan. Cinta pangkat silahkan. Cinta dengan tanda tangan silahkan. Cinta dengan istri silahkan. Cinta dengan usaha dunia silahkan. Tapi yang mesti diingat, segala yang dicintai itu tiba masanya akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ini kebetulan bulan Rajab ini. Salah satu sebab terjadinya Isra Mi'raj itu, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, karena Allah ingin menghibur Rasulullah. Apa dihibur Rasulullah?
Karena bulan itu meninggal dua orang yang sangat dicintai Rasul. Pertama istrinya Siti Khadijatul Kubra, yang kedua pamannya Abu Thalib. Tidak lama berselang itu, beberapa tahun kemudian, Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di umur 63 tahun. Dari kisah itu kita belajar nasihat malaikat Jibril yang kedua ini. Rasulullah sangat dia sayang dengan istrinya, sangat dia sayang dengan pamannya. Tapi apa akhirnya? Kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan istrinya, jangankan pamannya, Rasulullah sendiri pun di umur 63 tahun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast yang dirahmati Allah, keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat yang berbahagia dan yang kami hormati. Lalu nasihat Jibril yang terakhir kepada baginda Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Dalam kitab Nasihatul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Nabiullah, ya Habibullah, lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan ya Rasulullah. Engkau berucap yang baik, silahkan. Engkau berucap yang tidak baik pun silahkan ya Rasulullah. Engkau berlaku yang baik, yang tidak baik pun silahkan ya Rasulullah, kata Jibril. Tapi ingat, kata Jibril, apapun yang engkau ucapkan, apapun yang engkau lakukan, tiba masanya kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang ayatnya kami yakin semua kita hafal. Apa bunyinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan itu walaupun sebesar biji zarah, dibelah 7 lagi saking kecilnya, tapi kalau dia kebaikan, kalau dia hal sesuatu yang bernilai ibadah, pasti akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kemungkaran, kejahatan, kebohongan, kemunafikan, walaupun hanya sebesar biji bayam, dibelah 7 lagi saking kecilnya, tapi kalau dia hal yang tidak baik, pasti akan dibalas dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 nasihat ini Ustaz bisa kita amalkan dalam kehidupan kita pribadi, berkeluarga, berorganisasi dan bermasyarakat, hingga tercipta diri kita kelak mulia di dunia dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang penyampaian yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Sohir ini, apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya bergetar hati kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, alhamdulillah, ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Al-Ustaz. Namun sebelum pertanyaan ini saya tanyakan kepada Al-Ustaz, di hadapan kita ada yang saya lihat nih Ustaz. Ini namanya kopi Fastabiqul Khairat. Masya Allah. Nah, namanya kopi Fastabiqul Khairat. Barang siapa yang meminum kopi Fastabiqul Khairat ini, hatinya akan selalu tenang Ustaz. Masya Allah. Iya Ustaz. Jadi orang-orang yang pernah duduk di sini, dia nggak akan pernah sekali aja duduk sini Ustaz. Akan berulang-ulang lagi. Nah, coba dulu kita Ustaz ya. Siap, Bismillah. siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kopinya manis Ustaz. Semanis presenter kita hari ini. Kopinya manis ya Ustaz ya. Jadi alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan pertama Ustaz, mengenai tentang 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, bagaimana usaha kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam menyikapi 3 nasihat ini supaya kita ini memang menjadi orang yang istiqomah Ustaz. Yang kedua, lalu apa hikmah di antara 3 nasihat ini sehingga dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz. Baik. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa Ustaz ya. Yang pertama, bagaimana usaha seorang mukmin ataupun usaha kita dalam menyikapi 3 nasihat Jibril itu sehingga kita bisa istiqomah dalam pelaksanaannya. Baik Ustaz, kalaulah kita melihat dari 3 nasihat itu, maka hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mesti mawas diri dan menerima nasihat itu yang akan kita jadikan
sebagai penopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita runut dari 3 nasihat itu, Ustaz. Yang pertama nasihat kematian. Lalu yang kedua nasihat segala sesuatu yang dicintai pasti akan berpisah. Lalu yang ketiga memotivasi diri kita untuk melakukan perbuatan baik, berucap yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Dari 3 itu semuanya amat sangat bagus untuk kita. Maka oleh sebab itu siapapun kita, baik kami yang menyampaikan ataupun pemirsa podcast yang bahagia pada sore hari ini, mesti kita selalu terbuka untuk menerima nasihat itu. Karena bisa menambah ketawaduan kita, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama kita manusia. Mungkin demikian, Ustaz. Lalu yang kedua, apalah agaknya hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari 3 nasihat itu? Juga 3 hikmahnya menurut kami, Ustaz. Yang pertama masalah kematian. Kalaulah kita merujuk kepada sebuah kitab itu berjudul Ihya Ulumuddin. Mungkin Ustaz juga tahu siapa pengarangnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Al-Ghazali. Berbicara masalah kematian ada 3 menjadi pembeda kita. Pertama tempat kematian, yang kedua sebab kematian, dan yang ketiga waktu kematian. Tapi ketiga sebab ini tidak menjadi masalah untuk kita. Karena dimanapun tempatnya, mau di podcast Fastabiqul Khairat, ataupun di masjid, di rumah kita, di rumah sakit. Kalau sudah sampai waktunya pasti berangkat menghadap Allah. Begitu juga waktu kematian tidak menjadi masalah untuk kita. Iya, Ustaz. Karena waktu kematian ini tak bisa di-request, Ustaz. Tak bisa, ya Allah, malaikat maut, aku mati hari Senin saja. Karena hari Minggu mau panen lagi. Tidak bisa. Iya, nggak bisa, Ustaz, ya. Atau misalnya saya malaikat minta matinya 2026. Karena 2025 saya akan menikah. Tidak bisa. Iya, nggak bisa, Ustaz, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, saking dahsyatnya maut itu, 1 detik tak bisa dimajukan, 1 detik pun tak bisa dimundurkan. Begitu juga dengan sebab kematian. Kalaulah kita merunut beberapa kasus tahun yang lalu, ada gara-gara minum kopi mati menghadap Allah, Ustaz. Oh, ada, Ustaz, ya. Kopi sianida. Oh, kopi, ya, Ustaz, ya. Ada yang karena penyakit COVID-19 mati menghadap Allah. Mati. Bahkan kalau waktu kita sudah sampai, tanpa sakit pun bisa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti kita lakukan, hikmahnya adalah persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi kematian itu. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Allah sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan Al-Quran. Apa kata Quran? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian. Sesungguhnya bekal yang paling mulia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang kedua, segala sesuatu yang kita cintai, gunakanlah itu selagi ada untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang Allah berikan kepada kita, sangat kita cintai. Gunakan untuk perjalanan dakwah. Begitu juga dengan kepandaian kita, harta kita, skill kita. Ada yang Allah titipkan kepada kita, gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Contoh salah satu Fastabiqul Khairat ini podcast. Butuh modal, butuh tenaga, dan segala macam. Itu didedikasikan untuk umat sebagai wujud meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta benda kita saja mesti kita gunakan untuk iman kepada Allah, apalagi istri dan anak-anak kita. Kita ajak istri kita ke masjid, kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, kita ingatkan mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tak kalah penting pangkat jabatan kita. Hari ini banyak orang yang punya jabatan, banyak orang yang punya pangkat, tapi tidak digunakan untuk meningkatkan iman kepada Allah. Kalau kita hari ini punya pangkat, punya jabatan, tanda tangan kita laku, gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Buat peraturan-peraturan yang akan memajukan agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hikmahnya untuk diri kita bersama adalah dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap detik yang kita lalui, mari sama-sama kita berucap yang baik, mari sama-sama kita lakukan perbuatan yang baik,
Karena sesungguhnya semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan insya Allah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Ustaz. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih yang Ustadz sampaikan. Namun yang dua ini Ustadz, kadang saya ini merasa juga kadang dalam hati saya, dan bahkan ini mungkin dirasakan oleh pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Itu mengenai tentang segala sesuatu yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Betul, Ustadz. betul, Ini Ustaz. ada berhubungan dengan cinta ya Ustadz. Masya Ya. Allah. Berhubungan dengan cinta. Ada yang saya pernah dengar nih Ustadz kan. Yang pernah saya dengar. Kadang dia gara-gara cinta ini dia sudah punya pasangan istri, suami sudah pasangan halal lah Ustadz kan. Tapi tiba-tiba dia putus Ustadz, putus cinta gara-gara. Sehingga dia hatinya itu bergoyang-goyang entah kemana lagi Ustadz. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi upaya masalah cinta ini sangat berat ya Ustadz. Betul Ustaz. Allah Akbar. Jadi Ustadz Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebelum kami tutup pertemuan kita pada hari ini, kami mohon kepada Al-Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari tausiah yang sudah Al-Ustadz sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Sebagai kesimpulan acara kita pada sore hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh kita, terutama untuk diri kami sendiri. Mari sama-sama kita ingat akan kematian kita dengan cara selalu tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang kita cintai, gunakanlah untuk menolong agama Allah. Karena besok dia akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Lalu yang selanjutnya, mari sama-sama lakukan perbuatan baik. Mari sama-sama ucapkan ucapan yang baik. Sesungguhnya segala itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita buat sebagai penyokong untuk turunnya ridho dan rahmat Allah kepada kita. Dengan ridho Allah itu pula kita tukarkan dengan tiket kita masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat juga termasuk golongan orang-orang yang demikian, yang tak lepas seluruh jamaah ataupun pemirsa podcast Fastabiqul Khairat juga termasuk orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kami akhiri pembicaraan ini, kami mendoakan sekaligus mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari sama-sama kita dukung. Mari sama-sama kita support podcast Fastabiqul Khairat ini dengan cara like video. Jangan lupa komentar dan juga subscribe dan share. Mudah-mudahan berkah untuk diri kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Ahmad Sohir. Dan juga kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum subscribe, nah ini Ustaz ya, yang belum subscribe channel podcast Fastabiqul Khairat, mari kita semua kita subscribe, kita like dan kita bagikan demi kemajuan podcast Fastabiqul Khairat ke depannya. Sesuai dengan motonya, tebarkan kebaikan demi kejayaan. Dan juga kaum muslimin, ini yang paling penting. Hari ini sudah masuk bulan Rajab dalam momentum Isra Mi'raj. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang ingin mengundang guru kita Al-Ustadz Ahmad Sohir, bisa langsung menghubungi manajer podcast Fastabiqul Khairat. Dan juga bukan hanya Ustadz Ahmad Sohir, dan juga pengurus-pengurus yang ada di dalam podcast Fastabiqul Khairat bisa untuk dihubungi melalui manajer podcast Fastabiqul Khairat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.